Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah saham SPMA bersama-sama dan saya akan membagikan rahasia analisis fundamental yang bisa Anda terapkan sendiri. Selamat datang di channel kita. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham SPMA menggunakan metode analisis fundamental. Pengetahuan ini sangat penting bagi Anda yang ingin memulai perjalanan investasi saham dengan landasan yang kuat dan berbasis data. Sebelum kita mulai, perlu saya tekankan bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham, bukan sebagai rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang disajikan bisa saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan analisis Anda sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba SPMA. Pada kuartal 3 tahun 2024, SPMA mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,66 triliun dengan laba bersih Rp149,79 miliar. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat ada sedikit penurunan. Namun, yang menarik adalah meski pendapatan sedikit menurun, perusahaan masih mampu menjaga profitabilitasnya. Berbicara tentang profitabilitas, mari kita lihat beberapa rasio penting. Gross Profit Margin atau GPM SPMA di kuartal 3 tahun 2024 adalah 16,26%. Operating Profit Margin atau OPM berada di 8,06% dan Net Profit Margin atau NPM di 5,61%. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, SPMA masih mampu menjaga margin keuntungannya di tengah tantangan ekonomi. Sekarang, mari kita lihat posisi keuangan SPMA. Per kuartal 3 tahun 2024, SPMA memiliki aset total sebesar Rp3,33 triliun dengan ekuitas Rp2,39 triliun. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki basis aset yang kuat dan porsi kepemilikan pemegang saham yang besar. Kesehatan keuangan perusahaan juga terlihat dari rasio utangnya. Debt to Equity Ratio atau DER SPMA adalah 0,23, yang berarti utang perusahaan hanya sekitar 23% dari ekuitasnya. Ini menunjukkan tingkat leverage yang cukup konservatif. Equity multiplier sebesar 1,38 menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang untuk membiayai asetnya, yang merupakan indikator positif untuk kesehatan keuangan jangka panjang. Kinerja manajemen dapat dilihat dari Return on Equity, ROE, dan Return on Assets, ROA. ROE SPMA adalah 8,97%, sementara ROA-nya 6,45%. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, mereka masih menunjukkan bahwa manajemen mampu menghasilkan keuntungan dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Namun, tren penurunan ini perlu diperhatikan dan mungkin memerlukan strategi perbaikan dari manajemen di masa depan. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chart sheet investasi saham dengan mengklik link di deskripsi video ini. Sekarang mari kita bahas valuasi SPMA menggunakan metode PE Band. Berdasarkan data historis, rata-rata PE Band SPMA adalah 5,55. Dengan harga saham saat ini di Rp300, nilai wajar berdasarkan PE Band adalah Rp265,68. Ini menunjukkan margin of safety negatif 11,43%, yang berarti saham saat ini mungkin sedikit overvalued jika dilihat dari sisi P ratio. Di sisi lain, jika kita menggunakan metode PB Band, kita mendapatkan gambaran yang berbeda. Rata-rata PB Band SPMA adalah 0,58. Dengan harga saat ini, nilai wajar berdasarkan PB Band adalah Rp448,31. Ini memberikan margin of safety positif 49,43%, menunjukkan bahwa saham mungkin undervalued jika dilihat dari nilai bukunya. Nah, itulah analisis fundamental saham SPMA. Bagaimana menurut Anda? Apakah SPMA menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Untuk memulai perjalanan investasi Anda, unduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.